Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak sudah hadir kembali di channel saya, tentunya dengan informasi yang cukup menarik dan semoga bisa bermanfaat untuk Anda. Dan kesempatan video kali ini kita ada satu unit saya dapat dari lapak. Tuh saya dapat satu set penuh dengan speaker, dan untuk ini colokan cek lapanya dia bawaan dari center murahan, jadi kita buang saja, takut beresiko jadi konsleting listrik ya. Untuk cek lapa nanti beli saja di toko yang baru, banyak banget. Dan kita langsung coba membongkar unit. Di bagian belakang itu secara ini cuma terlihat 3 lubang saja, dan saya cari-cari emang kok nggak ada lubang bautnya di belakang. Biasanya ada 4 atau 5, ini kok kelihatannya cuma 3. Saya bongkar saja ketiga lubang, mencoba, dan kita bongkar semua. Setelah saya amati, itu biasanya emang untuk bermerek ada di samping baut tambahan, untuk memperkuat kekuatannya ya, biasanya seperti itu. Dan untuk baut samping emang biasanya enggak sebagus dengan yang di belakang, alias yang penting dia udah nyantol, udah kuat. Dan untuk dratnya biasanya agak sedikit kacau ya untuk model samping, karena bautnya kecil dan juga pakai drat halus, ada juga pakai drat kasar. Jadi untuk ini kita kebetulan drat halus, kita harus sedikit melakukan penahanan pada bautnya. Bila agak kesusahan, kita bisa gunakan alat yang lainnya sambil dikendorin ya, jangan lupa agar bisa keluar. Ini pakai tangan agak susah, saya coba pakai tang, apakah dia bisa dilepas ya. Alhamdulillah sudah bisa. Dan sebelahnya lagi kita juga pakai cara yang sama, yaitu dikendorin, dan mungkin butuh pengganjal agar skrup di sampingnya bisa keluar. Kita coba pakai tang lagi, ditahan pakai tang, terus kita putar pakai obeng agar dratnya mau keluar atau bautnya keluar lepas ya. Setelah saya selesai, ini untuk bautnya kita kumpulin ya, walaupun enggak di tempat, namun setidaknya dia udah ngumpul di satu titik poin. Kita coba bongkar, dan saya rasa masih ada skrup yang belum selesai. Kita cek satu-satu, masih nyantel, dan kita buka, benar dia di balik pegangan atau tuas untuk mengangkat unit. Jadi kita bongkar saja, di situ ada lubang, kita coba bongkar. Dan saya melihat di dalamnya itu dia masih original guys, belum mengalami servis sedikit pun ya, masih mulus ori dari pabrikan, nggak ada solder tambahan dari teknisi lain. Jadi untuk brand ini dia cukup bandel banget, kurasa cukup bandel ya, nggak sebandel banget, namun dia sudah setidaknya menjaga kualitas walaupun nggak seberapa. Untuk ini saya akan mencoba mengukur trafonya, apakah dia masih normal atau tidak. Kok bisa radio seperti ini dia masuk ke lapak. Jadi kita siapkan tester ajaib atau tester pakai buzzer saja, itu kurasa cukup nyaman daripada tester analog. Jadi di sini di bagian belakang dia nggak ada
titik solderannya, jadi kita langsung balik saja ke cover luar. Kita coba ukur dia nggak mau menyala ya guys, atau nggak mau bunyi. Jadi kita coba congkel untuk selektor 220 nya. Iya, dia menyala. Alhamdulillah, berarti untuk trafonya dia masih bagus ya. Dicoba lagi. Oke, mantap. Dan untuk ini kita melakukan pembongkaran atau dibongkar saja. Untuk trafonya dia yang terlihat dulu 2 skrup atau 2 baut di bagian trafo. Kita lepas sambil kita menghafal ya guys. Yang tadi dilepas itu baut ukuran berapa, modelnya drat halus atau drat kasar, kita juga harus menghafalnya. Ini adalah lapisan pelindung ya. Dan kita bongkar lagi PCB di bawah yang untuk tempat dioda penyiar, kita bongkar. Oke, lanjut kita bongkar lagi di bagian ininya untuk soket C8 nya, dan juga untuk bagian selektor 220 dan 110 kita bongkar. Kita akan melakukan perubahan atau melakukan modifikasi pada sistem kelistrikannya. Jadi untuk baterai besar kita sudah nggak memakai lagi. Yang kita butuhkan hanya pakai trafo saja ya guys, karena zaman sekarang listrik udah nggak seperti dulu, kadang mati lampu, kadang juga ngedrop atau nggak kebagian listrik rumah kita karena instalasi dari PLN itu jauh banget dan juga penyambungannya cukup sulit. Jadi untuk ini listrik zaman sekarang dia sudah lebih baik, lebih stabil. Oke, kita angkat untuk covernya. Tak lupa kita cek lagi, takutnya ada skrup yang terbawa karena cover belakang kita akan cuci biar lebih makin bagus lagi. Untuk ini saya bongkar saja untuk bagian C8 nya dan pada bagian selektor 110 220, dan saya mengamati itu untuk 110 adalah dia kabel warna biru ya guys. Kita putuskan dulu untuk kabel DC nya nanti ya. Kita untuk ini pakai kabel biru ya, kita potong dulu saja. Agak sedikit panjang biar mudah diisolasi, agak panjang dikit kita potong ya. Setelah dipotong kita nanti akan melakukan isolasi atau dibungkus pakai selotip. Kita coba bongkar untuk bagian ininya, kita potong-potong saja untuk plastik tis atau rivet biar lebih mudah untuk melakukan pembongkaran. Oke guys, ini sedang dibongkar. Oke, untuk ini sudah bisa dibongkar dan kita akan coba membongkar untuk 3 kabelnya. Tarik ke depan,
dan kita coba solder atau dipotong ya, dilepas dulu lah yang warna oranye. Agak susah ya guys, potong aja lah. Oke, kita potong lagi yang tepi untuk biru karena di bagian tengah kita sekalian. Oke, kita tarik, dan ini warna oranye dengan kabel merah dia satu, tinggal disambung saja. Untuk warna merah dia kabelnya masih panjang, cukup bagus, kita pakein langsung. Kita akan solder ke bagian pin jack 8 langsung, jadi tanpa melewati selektor lagi, agar tidak terjadi trouble di saat ada anak kecil. Ada saja kadang tingkahnya itu ada selektor 110 220, kadang dicongkel saja, kita nggak tahu, colok malah trafonya mati. Oke, kita langsung solder saja biar lebih kokoh ya. Terus untuk bagian sini kita coba tempel, bisa enggak? Agak susah ya guys. Oke, kita coba. Tuh, agak susah ya. Ups, aduh panas. Sabar. Oke, agak susah ya guys. Kita coba bersihkan dulu untuk bagian pinnya. Caranya diketok saja ke meja ataupun yang lainnya, yang penting bisa sedikit bersih, nggak terlalu banyak tinol yang lama. Kita coba tempel, kita sambil kasihkan tinol baru agar lebih merekat sempurna. Caranya kabel warna merah kita jepit pakai 2 jari, dan untuk tinolnya dari jari telunjuk dengan jempol kita untuk pegangan tinolnya. Inilah cara yang cukup mudah, kita nggak perlu pakai alat bantu seperti tang buaya ataupun yang lainnya. Oke, kurasa cukup kuat ya. Kita lanjut pemotongan yang tidak penting. Oke, untuk ini kita juga solder dulu pada bagian dioda bridge atau jembatan agar lebih kuat lagi, karena ini agak sedikit tipis, dan juga saya lihat masih ada retak-retak pada pin dioda penyarah, karena mengingat ini adalah model lama jadul, jadi kebanyakan banyak banget yang solderan kurang enak. Oke, kita pasang lagi untuk ininya biar nggak lupa banget. Kita pasang, sesuaikan saja. Oke, udah beres, mantap lah pokoknya. Untuk kabel biru kita isolasi bagian ujungnya, takutnya nanti nyenggol ke jack 8 atau ke bagian yang lain, jadi takutnya ntar malah jadi konslet, dan kita isolasi dengan kabel yang lain agar kabel birunya sedikit terjaga, tidak terlalu berlarian, takutnya di saat ini nyenggol ke trafo atau yang bagian minnya itu bisa cukup fatal karena kita akan tersengat ya. Untuk ini saya pastikan aman, semua dipasang kembali. Kita pinggirkan saja dulu. Untuk selanjutnya kita siapkan tempat untuk mengangkat bagian panel depan. PCB cukup bagus menurut saya ini.
terlihat masih rapi semua, namun ada sedikit kurasa ada masalah di bagian, entah bagian mana saya juga belum tahu. Kita bersihkan dulu yang semampu kita. Kalau kita mau cuci juga agak sedikit ribet ya. Kita sedikit bersihkan biar debu nggak terlalu. Oke, kita melakukan penyolderan pada bagian regulator apa ya? Ya kayak sejenis regulator, dia kabel pin 3. Kita cek yang sedikit utama, kita solder ulang dulu biar enggak cepat rusak. Tentunya biar selama penyolderan jangan sampai nyenggol ya, bisa beresiko. Bila masih menempel, kita bisa kasihkan tinol lagi dan kita sedikit digoyang-goyang agar tidak menempel antara pin satu dengan sebelahnya. Untuk soket DC nya yang dari trafo itu kita kencangkan lagi karena saya lihat agak sedikit kendor, dan juga untuk bagian PCB nya dia agak sedikit menghitam. Yang ini menandakan memang koneksinya kurang bagus atau setengah-setengah. Jadi kita harus menyolder pin atau soket VCC utama atau power supply nya. Oke guys, di sini terlihat sudah normal semua. Kita juga cek pakai senter, takutnya ada yang kendor-kendor atau gimana. Di sini saya belum tahu ini masih normal atau tidak, mungkin karena emang yang pertama saya dapat itu di lap, cek lapanya itu sedikit bermasalah pada selektor 220 dan 110. Dia posisi di tengah ngegantung, nggak ke 220 atau ke 110. Jadi kemungkinan dari sananya udah rusak mati, dikira sama pemilik. Dan juga untuk yang lainnya kita juga belum paham apakah ada kerusakan tambahan atau ekstra. Kita sambil cari tinol ya, tinol oli agar bisa mengendorkan selektor. Di bagian selektor radio, tip dan CD in itu sedikit berkarat sehingga tidak bisa digeser kanan kiri. Kita coba intip dari bagian dalam, coba kita tetesin tinol dari atasnya, yang penting tinol minyak agak, yang penting minyaknya menyentuh ke bagian platnya agar bisa licin, bisa dipindah atau di selektor ke yang lainnya. Kita juga pakai tang untuk alat bantu, karena pakai tangan biasa masih kurang. Kita tambahkan pakai tang lancip untuk mengoperasikan perpindahan channel radio, tip atau CD in.
Di sini saya akan pasang cek atau soket DC dari trafo. Kita akan mencoba apakah unitnya masih normal atau masih ada kecacatan yang lain atau kerusakan yang lain. Kita juga sambil nyiapin speaker untuk ini. Sebentar, kita akan coba mengambil. Dan ini ya, kita mau gunakan speaker yang cukup kecil. Kita ini ada sambungan kabel, kita putusin dulu. Ya, untuk speakernya seperti ini, kecil namun suaranya cukup lumayan. Kita sekalian buat penyangga PCB agar unit tidak terlalu menghadap ke atas. Kita akan coba ya, untuk volume dia sangat ringan, kita nggak tahu rusak atau enggak. Untuk selektor ini bagian ventun atau menggeser gelombang sedikit saja. Untuk bagian cek 8 kita bisa gunakan cek AC bekas TV LG ataupun lainnya, yang penting bekas cek AC. Yang ke mesin TV itu biasanya seperti ini, ada model TV Cina banyak banget emang bawaan dari sananya. Kita coba masukkan apakah pas. Ternyata ya pas banget. Kita coba kecilkan dulu volume, takut ada ini. Kita colok. Ya, alhamdulillah dia masih menyala. Untuk ini kita juga coba cari channel. Ya, dia masuk ya guys untuk channelnya. Untuk saklar selektor dari tip radio itu agak sedikit susah ya, kita geser dikit. Ya, alhamdulillah untuk radio sudah respon, dia udah ada lampu barnya atau lampu VU signal atau VU signal LED. Kita coba pasang speaker dan kita coba sentuh-sentuh pada bagian power amplifiernya. Ternyata dia merespon namun gak banyak, atau ada kesalahan yang lain. Kita coba putar-putar atau melakukan settingan agar suaranya bisa keluar walau sedikit. Ternyata masih nihil guys, hanya sedikit banget keluarnya. Kita coba putar-putar untuk volumenya apakah dia masih normal atau enggak. Emang terasa sangat ringan, namun di sini saya agak sedikit curiga karena terlalu ringan, kemungkinan memang enggak connect. Kita juga sambil coba menekan dari PCB itu sama saja tidak mau keluar suara. Jadi kita agak sedikit ditekan-tekan. Ya, dia sudah mulai mengeluarkan suara, yang berarti di sini unit masih normal. Kita coba pindah ke line speaker sebelahnya lagi karena ini IC-nya stereo. Alhamdulillah menyala, dan kita coba digoyang-goyang, hasilnya sama. Dia sudah menyala, hanya di bagian potensio volume saja ini yang rusak. Nanti kita ganti pakai potensio dari umum, di toko banyak. Kita sambil cari gelombang, kita keraskan volume. Dia mau keluar, udah bisa, namun agak sedikit main tekan.
Ya, di sini untuk PCB dia masih bagus, masih oke. Solderan ada yang retak 1-2, itu wajar saja karena unit sudah terlalu lama ya guys. Untuk ini kita akan melakukan pembersihan dulu agar lebih terlihat rapi tentunya. Oke, untuk ini dia di bagian volume ternyata emang error, nggak mau. Ini kita coba melepaskan potensinya tanpa harus membongkar semua PCB. Cara ini sebenarnya tidak disarankan karena cukup beresiko merusak PCB yang di sampingnya. Kita coba pakai cutter ya guys. Kita coba pakai cutter nih, cutter masih baru, katanya kuat tajam. Kita akan coba tebas nih jumper kawat cukup keras. Ternyata dia sangat mudah. Untuk cutternya itu bagus, berarti untuk mata pisaunya dia mampu untuk memotong pipa-pipa atau jumperan. Kita agak sedikit kerepotan karena kita sedikit tarik paksa, itu enggak bagus. PCB nya agak rawan sedikit sih, tapi daripada kita bongkar semua, kita congkel sedikit saja, semoga aman. Ya. Oke, mohon maaf videonya saya skip karena prosesnya cukup panjang dan lama, dan untuk potensionya sudah dilepas. Nanti kita ganti pakai potensio yang ada di pasaran, dan untuk trafo sudah cukup mantap dan oke. Tentunya untuk bagian belakang dan untuk speaker itu duanya nanti kita akan cuci biar lebih bersih lagi. Untuk bagian depan udah mantap, oke. Terima kasih dari saya, semoga bermanfaat. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, dadah.